Seperti sate pada umumnya, dia pasti ada bumbunya, lalu dibakar. Simple as that. Tapi memang yang membuat sate enak itu kan karena proses pembakarannya ya. Dia beda sama dengan dipanggang atau ditaruh di pan gitu. Justru karena si charnya itu yang khas, itu yang bikin enak. Sebenarnya kalau kita telusuri, sate kere itu kan artinya hidangan sate yang untuk kalangan yang menengah ke bawah atau kurang mampu. Sehingga yang disajikan itu that's not the first cut or secondary cut daripada sebuah binatang, sapi. Sehingga kita menemukan fat, hanya fat, ati, gizzard, dan sebagainya. Selain syarat budaya, gastronomi Yogyakarta juga kaya akan cerita. Ragam sate menjadi saksi bagaimana cita rasa Yogyakarta berkembang dari masa ke masa. Seperti sate kere, yang justru lahir dari keterbatasan pangan masa lampau hingga menjadi santapan ikonis kota. Sampai sate kelatak yang populer di masa kontemporer. Well, Wah, unfortunately kita nggak bisa makan di sana karena hujannya lumayan deras ya. Tapi which is fine. Kita tetap masih bisa beli dan bawa pulang makan di sini. Ini menarik sih. Ini sate kere. It's quite popular di sate. Katanya namanya sate kere. Dia Karena- nggak pakai sos emang? I don't think so. Oke. Mungkin ada beberapa yang pakai sos. Tapi di tempat yang kita beli nggak. Ini tempe gembus. So basically it's semua sate tapi bahan dasarnya bukan daging. Oke. Ada lemak, ada tempe gembus. Ini mostly jeroan ya, ada ati, ampela, ginjal dan lain-lain. Jadi mana dulu nih? Ini cobain langsung apa gimana? Cobain lah. Oh, ini agak-agak. Saya sih paling penasaran ini ya. Ini berarti gaji. Lemak kayaknya. Ya, lemak ya. Mhm. Baunya sih dahsyat. Biasa kita kalau makan sate kan kadang-kadang ada gajinya juga ya. Cuman di sini gaji semua. Gaji semua. To be honest, pada saat kita makan tidak ada nasi, hidangannya juga sudah dingin dan tidak memungkinkan kita untuk makan di sana. It was pouring rain dan lain sebagainya. It was not very good experience. Kenapa? Karena dagingnya not daging ya, karena hidangannya sudah dingin, fat got cold, coagulated, and you try to chew. So jadi kita nikmatin tekstur dan bumbunya saja. Nah, which is kita membayangkan jika itu di serve hangat, ada nasi dan lain sebagainya di tempatnya, it was probably very good. Berat ya? Lumayan. Tapi ini lumayan banyak loh isinya untuk satu. Banyak banget. Ya, It's a lot. harusnya 4 itu cukup kayaknya. Ya. 3 bahkan cukup. Atau dikecilin mungkin ukurannya. So jadi ini ceritanya gimana? Sate kere ini? Ide siapa? Well, sesuai namanya ya kan sate kere. Kere tahu kan artinya. Jadi kalau zaman dulu itu kan sate lebih ke makanan kalangan atas lah. Orang-orang yang menengah ke atas, bahkan mungkin masih kerajaan gitu. Karena mahal mungkin. Karena mahal. Daging, oke. Jadi of course orang-orang yang
cannot afford to buy real sate, mereka harus membuat inovasi baru dengan menggunakan bahan-bahan yang lain. Salah satunya gembus, bisa pakai the secondary cuts atau jeroan. Jadi dipikir-pikir ya, kalau intinya adalah untuk membuat sate lebih affordable, sebenarnya tidak terbatas sama ini ya. Bisa dieksplor karena anything bisa di sate. Selama mereka punya bumbu base marinasi yang udah oke, it can be a sate kere. Ini bumbunya enak sih yang ini, marinasinya ini enak sekali, cocok gitu. Yes. Sama... And also karena tempe gembus juga dia seperti sponge kan. Betul. Jadi apapun yang kita marinasikan dan itu pasti dia ngeresep lah ke dalam. Tempe gembus actually is good. Meskipun udah agak dingin ya. Karena it's something berbeda ya. Olahan basically soybean gitu. Ya, olahan itu dipadetin, di package menjadi sate dengan bumbu. That's actually interesting. Teksturnya juga good. Bisa dibayangkan kalau dia hangat. Nah, tapi selain si gembus ini, tempe gembus, actually kalau memang hangat makan di situ dengan nasi ya proper, I think the fat is good. Tapi mungkin nggak bisa banyak-banyak ya. Itu satu, kedua mungkin ada selingan, jadi nggak 3 suap pertama all the fat gitu ya. Jadi ada fat, selingan tempe gembus, dan again the fat. Gitu. Terus dari sini mau makan apa lagi? Kita hari ini masih persate-satean kali ya. Kita explore sate lagi. Sate lagi? Kan masih banyak sate yang lain. Oke. Oke? Langsung, coba. Ayo. Karena sate kere itu konsepnya adalah menggunakan bahan-bahan yang terjangkau. Tapi bisa dimarinasi dan diolah dengan sepenuh hati sampai dia benar-benar bisa jadi enak dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi sebenarnya bahan-bahan sate kere itu bisa lebih luas lagi. Bisa diinovasikan lagi, masih banyak bahan seperti sayuran atau sumber protein yang lain selain tempe gembus dan jeroan ya, masih ada banyak banget yang bisa dieksplor. Berbagai macam jenis jamur, ada beberapa kacang-kacangan, biji-bijian, beans, legum, itu semuanya harusnya bisa ke situ. Sate kere itu you have to experience the place dengan gubuknya or depotnya atau tendanya yang seminim mungkin dengan lokasinya, dan juga di situ mungkin kita bisa makannya selagi hangat, ya. So we can experience the whole 9 yards. Justru kalau ke Jogja yang paling lumayan dicari ya malam-malam itu makan sate kelatak. Tempat sate kelataknya Pak Bari justru tempatnya yang saya juga suka bentuknya gitu. Kelihatan kalau itu adalah pasar, seperti pasar yang sudah tutup, orang-orangnya udah bubar, terus dia masih punya satu stall sendiri gitu, bener-bener untuk sate kelataknya dia aja. Dan di situ beneran open kitchen, bisa dibilang. Sangat open, kita bisa lihat daging kambing mudanya yang masih digantung. Ada satu tungku besar dengan wajannya itu, yang ini untuk tulang, ini untuk oseng, ini tempat dia membakarnya. Jadi it's also a show gitu untuk kita lihat. Ya itu belum ada apa itu namanya, belum ada embel-embel sate kelatak. Nah, dulu kalau ayah itu dengan julukan sate uyah. Nah, sate kelatak itu di aku. Sate kelatak itu dulu terinspirasi dari melinjo. Melinjo yang nggak pakai kulit itu kalau di sini namanya kelatak. Nah, dulu kan masa kecil cari melinjo itu aku. Cari uang sakunya itu lewat melinjo itu. Nah, terus itu aku ganti ayah itu tahun 92 itu. Nah, terus sate uyah kan rame dengan julukan uyah. Tapi kalau cuma sate uyah kelihatannya kurang meledak ini. Nah, kurang apa itu namanya, kurang
orang-orang pembeli kurang pada penasaran. Nah, terus tak embel-embeli itu tadi kelatak. Kelatak itu tak ambil dari nama biji melinjo yang nggak pakai kulit. Nah, itu. Terus kan orang-orang pada penasaran, apa sih sate kelatak? Apa sih sate kelatak? Nah, itu. Terus rame kayak gini, booming. Ini kelihatannya enak juga. Ya enak. Itu punya siapa? Itu udah aku cobain satu. Ya, itu. Ambil boleh? Ambil aja mau. Silakan. Ya. Cobain juga lah yang tulang. Langsung. Waduh. Keren sih. Digantung loh dagingnya. Ya, Di dry age sama dia. kambing muda. Never disappoint. Garam, bawang, nggak banyak kan? Bumbunya. Nope. The point adalah sate kambing yang ada beberapa yang pakai daging kambing muda. Tapi yang membuat saya, yang menurut saya membuat sate kelatak itu spesial, karena di tengah-tengah kuliner Indonesia yang selalu kaya rempah, kaya bumbu, melimpah, untuk membuat satu hidangan ini rempahnya ada 17 macam. Sate kelatak benar-benar very main ingredient oriented, di mana itu simply daging kambing muda yang hanya dibumbui garam, mungkin bisa pakai bawang atau sedikit jeruk nipis tergantung, tapi hanya semudah itu dan dia dimasak dengan benar. Jadi di sini bumbunya minimalis dan justru kualitas bahan yang tidak bisa dikompromi sama sekali. Kalau memang bahannya handlingnya salah atau kualitasnya kurang bagus, itu akan mempengaruhi semua dan sudah tidak bisa di cover lagi dengan bumbu-bumbu melimpah. Nah ini nih, ini kayaknya mesti pakai tangan deh. Satu. Pedas manis ya, dari aromanya aja. Yeah, very good. Jadi kelatak karena dia pas dibakar bunyi tak. Kelatak. Karena pakai jeruji kan. Jadi sate kelatak karena kelatak, terus tongseng karena tongseng gitu. Lama-lama buat alat musik. Dulu belajarku itu dulu apa ya? Ya masa kecil itu sering main ketapel. Des itu dapat apa itu namanya burung emprit. Nah itu dulu terus dibakar pakai jerami di sawah, di ladang itu. Tusukannya pakai apa itu jeruji payung. Nah itu kan panjang. Terus apa itu kalau mentol-mentol dikasih apa itu namanya debok. Biar gak mentol-mentol. Nah dulu kayak gitu. Terus kasih garam. Nah enak dulu. Gitu kayak gitu. Ya namanya anak kecil zaman dulu mandi di sungai, cari apa itu namanya udang. Nah cari ikan itu bakar di ladang gitu dulu. Ya cuman pakai garam itu. Nah, di salah satunya yaitu tadi keahlian kasih garam itu. Ya aku dulu cuman ngikut-ikut ya. Oh kok dikai garam kok rada enak. Terus gitu. Dan sebenarnya garam di situ juga bukan cuma untuk bumbu ya, bukan hanya untuk rasa asin, tapi dengan menggarami daging sebelum dia dimasak, itu kan akan mengurangi kadar air dari daging, moisture-nya. Jadi ketika dimasak,
memang dia lebih padat gitu rasanya, lebih firm dagingnya. Dan the tradition memang ada kambing mudanya yang digantung di depan dan mereka lama, buatnya lama. Jadi memang diiris dulu, ditusuk baru berdasarkan orderan. That's the tradition. Ini Tapi sih, emang for me ini never disappoint. nggak, tapi emang Jogja ya. Jogja selain gudeg itu kayaknya orang harus makan Harus. sate kelatak. Setiap kali ke Jogja harus. Dan dia juga nggak rumit sebenarnya, nggak terlalu banyak bumbu. Ini itu just simple daging, Yep. dibumbui seperlunya aja. Tapi treatment daging sama mereka juga masaknya bener. Ini surprisingly very good. Tulang is always very good. Kolagen, Yeah. lengket-lengket. Cuman kadang-kadang males ya kita makannya pakai tangan apa. Kan serunya di situ. Kayak makan chicken wing, harus pakai tangan. Harus. The place it was nice ya. Jadi benar-benar ya masuk aja lah Jogja seperti itu di pasar. It's actually quite catchy. The food itself dengan dia di depan bakar satenya, make the whatever tengkleng, tongseng and all that stuff. You know, it's good. It's very flavorful. Ya. Ini sih dahsyat sih. Yes. Untung kita ambil tadi. My favorite sih tetap simple, but so good. Tadi kan kita udah sempat nyobain sate kere, Yes, sekarang sate kelatak. yes. Terus malam ini kita mau makan apa lagi? Sate apa lagi? Masih atau mau apa sate lagi lagi nih. Ada sih kalau mau yang lebih unik lah, something Ya. yang different gitu. Nah, Tapi besok aja kali ya. besok. Lumayan kenyang kan? Lumayan. Amin, full. ini banyak loh pesennya. Ya udah besok ya. Kita save it for tomorrow lah. Tomorrow. Ya? Oke. Oke. Itu kalau apa ya, prinsip ayah itu memasaknya harus satu. Nanti kalau masaknya apa itu ganti-gantian, nanti rasanya pasti beda. Gitu prinsip ayah itu kayak gitu dulu. Cara bakarnya aja tetap beda kok. Nanti ada yang gosong-gosong apa gimana gitu. Kan cara bakarnya itu harus apa ya, fokus. Kita apa itu namanya lihat bara api. Bara api itu gede apa kecil. Nah, terus baliknya itu sekitar berapa, apa didengar-dengar, pakai indera dengar, pedik gitu, atau bakar dibalik gitu. Kalau udah agak apa, kebakar gitu, udah apa, kalau kelamaan pasti gosong. Kelamaan pasti gosong. Apinya juga harus sedang. Kalau api besar itu cepet banget. Kalau baliknya terlalu lambat, rasanya pasti beda. Garam itu sangat penting karena kita mau masak, mau pakai berapa jenis sayur, daging, kita udah kasih 13 jenis rempah pun udah jadi masakan. Kita belum kasih garam itu rasanya nggak akan naik gitu. Kita nggak akan bisa merasakan nikmat dari itu sendiri. Dan ya selain untuk membumbui atau seasoning, of course dia masih punya properti lain yang biasanya dihubung-hubungkan dengan retensi air. Seperti untuk proses curing, hal-hal yang direndam dengan garam, dia pasti akan menjadi kering untuk kadar airnya. Dan itu bisa dieksplor lebih jauh lagi. Sehatnya itu apa ya, kalau sama pembeli itu ya diingat-ingat, ini pesannya apa gitu. Biar apa itu namanya, biar nanti nambah pelanggan gitu. Harus, oh itu pembeli itu sukanya gini, nah, gitu. Oh pembeli itu sukanya pedas, pembeli itu sukanya nggak pedas, nah gitu.
kasih. Ini pakai susu. Oke. Hitam. Thank you. Jadi sebenarnya ini gimana? Kopi. Dia si arengnya ini pengganti es batu ya. Jadi makin panas. Kalau es batu bikin dingin, ini bikin makin panas. Ini bikin makin panas. Oh, iya. Make sense. Kalau kepercayaannya zaman dulu ini buat buang racun, Ya. buat kesehatan lah. Panas ya. Very hot. Nah yang saya nggak tahu kenapa namanya kopi jos tuh karena pas dia dicemplungin bunyi Bunyinya jos, jos. atau kalau diminum jadi lebih jos gitu. That I'm not sure. Sensasional ya. Sebenarnya. Yes. Orang pertama yang punya ide ini kayaknya nih ya, arang panas masukin ke kopi aja deh. Biar kopinya hangat. Mungkin tadinya arangnya bekas buat bakar sate. Buat abis dari sate kelatak gitu kan, diapain ya? Udah deh, taruh kopi aja, jos gitu. Tapi emang Jogja terkenal banget ya kopi jos. Terkenal. Very simple, angkringan. Enak banget. Well, the idea of angkringan it's actually nice, you know. Duduk di sini, mungkin dikasih arang untuk buang racun dari makanan. Gila, lengkap ya hari ini kita makan banyak sekali. Dan besok masih ada lagi. Sate. Kan masih bersate-satean, ini juga nih. Masih banyak sate lagi. Semua yang ditusuk dan dibakar. Emang paling enak ya kalau ngopi habis makan tuh. It helps you digest gitu. Pleasure. Nah, Well, long day I think this is a nice closure ya buat the day. today. Ya. Ada banyak sate-satean, closed with a coffee. Kayaknya kita balik aja istirahat. Besok kan ada lagi pagi. Besok ada lagi. Ya. Let's go. Walang goreng, santapan alternatif protein masa depan yang ramai di berbagai belahan dunia, sudah lebih dulu jadi sajian masyarakat Tanah Jawa. Membuktikan bahwa terkadang kunci untuk masa depan dapat ditemukan di masa lalu. Ini di mana sih? Kan katanya kemarin pengen cobain sate yang berbeda ya kan? Ya ini tempatnya. Sini. Yes. Itu bapaknya tuh. Selamat datang. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya. Jadi kita mau ngapain di sini? Iya. Makan Mau- sate apa? Itu mau goreng belalang. Nah, kok belalang? Iya. Belalang? Ya. Katanya Belalang. sate. Bisa disatein kan Pak? Bisa. Biar teman saya seneng Iya, aja ini. Bisa. Belalang, Iya. goreng. Iya, belalang Tapi goreng. bisa disatein. Bisa.
Mana coba lihat. Mari silahkan masuk. Ya, nama saya Bapak Mulyono, alamat Ngampo, Patarjo Semanu, Gunung Kidul. Mulai cari belalang itu tahun 96. Ya, sampai sekarang masih. Itu kan sudah istilahnya kerjaan saya. Sudah lama kan, kalau 20 tahun kan cari belalang. Saya sebelum punya anak udah cari. Anak saya sudah umur 21. Dulu saya pertama itu lihat orang cari, terus saya ikut-ikutan cari gitu. Terus saya masak sendiri, saya goreng gitu. Terus dijual di jalan-jalan itu. Belalang kan enak, dibakar enak, digoreng enak, disambel juga enak. Jadi lebih mudah, carinya mudah, masaknya juga mudah. Itu sehari langsung dibakar, dimakan enak. Itu kan modalnya kan nggak terlalu banyak, cuma beli lem atau cari sendiri lem kan bisa. Sementara saya ambilin itu ya belalangnya. Langsung? Langsung. Mana coba lihat. Ini belalangnya. Terus dari sini langsung digoreng? Itu kan nanti dibersihin dulu, langsung digoreng. Bersihin dulu, Iya, langsung digoreng? Iya, masaknya digoreng. Itu cara nangkepnya gimana, Pak? Cara nangkepnya pakai lem. Jadi itu pakai ini, alatnya kan ini. Nah, nanti kan dikasih, itu kasih lem buat Sininya nangkepin kasih ini. lem. Iya. Terus nanti ditempelin ini? Iya, ditempelin langsung diambilin aja. Gitu. Mau dong diajarin? Mau Oke. coba? Mau Boleh? coba nangkepnya bisa? Boleh, bisa. Bener bisa? Bener, bisa. Ajarin dulu tapi Iya. Pak, kan kita belum Iya, pernah. nanti kan dari mulai awal sampai dapat nanti saya ajarin. Oke. Sip. Ya. Thank you. Mana kita? Sana? Iya, ke sini. Jadi kita cari di daerah sini. Iya, dekat-dekat sini aja. Dia di mana tuh? Dia di pohon, Iya, di biasanya daun di pohon atau? atau di daun ya ada juga ada. Oh gitu. Iya. Tapi Daunnya kan daun apa aja? ini daun Random. jati sama kalau di sini untuk pohon turi itu ada. Oke. Tapi oke. musim kayak ini kan jarang sini. Lagi Ya, jarang. ada tapi ya jarang lah. Berarti nanti tinggal kasih lem. Iya, dikasih lem, tempelin aja ya. Nanti lama-lama ya dapat. Makannya apa? Ini daun ini. Iya, daun jati seperti ini makanya. Tapi sini jarang, makanya kan nggak musim. Tapi ada, tapi ya jauh-jauh jaraknya. Paling 2 meter, 3 meter baru dapat. Terus sehari dapat berapa? Paling ya 400-300 belalang lah. Berapa orang tuh Pak yang nangkepin? Cuman saya sendiri. Sendiri bisa Iya. nangkep 300 Iya. 400. Wow. Iya. Loh, emang nggak bisa ternak ya? Nggak bisa ya. Karena kan sini kan tanahnya kan kering. Kalau belalang kan biasanya yang basah-basah itu. Jadi buat bertelur gitu loh. Sudah ada yang coba? Dulu pernah tapi nggak jadi. Gila ya. Iya, sulit ya sini. Sehari 300-400 banyak loh Pak. Ya lumayan. Dari jam berapa ke jam berapa biasa? Jam 6 sampai jam 1 lah Jam 6 sampai jam carinya 1. ya. Saya awalnya lumayan bingung ketika kita akan menangkap belalang gitu. Di kepala saya, hunting, mencari dan menangkap belalang itu benar-benar nyari belalang terus ditangkepin gitu. Kan mungkin susah ya kalau mereka lompat-lompat. Jadi saya juga kepikiran mereka pakai apa ya, karena saya belum pernah melihat atau bertemu dengan pemburu belalang. Dan ternyata Pak Mul juga sudah punya sistem dengan stick itu yang ujungnya dia ada lemnya. Dan di mana melihat belalang hanya sekedar ditempel dia udah dapat gitu. So it was easier than I thought dalam menangkapnya. Tapi ketika saya tahu bahwa Pak Mul bisa menangkap sekitar 400 belalang dalam 1 hari, ternyata tidak mudah. So itu sebuah expertise bisa dibilang. Lah itu dapat. Itu dapat. Terus gimana? Ambilin aja, tarik. Tarik aja langsung, nanti ditarik dia sini. nggak lepas. Ya, Oh, nggak iya. lepas. Nah, ambil sini. Kok lihat aja sih? Ya, iya. Ada lagi tuh. Mas itu. Mana? Itu dah, itu. Ah. Nah, itu ambil aja. Ya udah, Renata duluan deh. Tuh, yang Ada itu. lagi? Ada lagi tadi kayaknya yang di pohon ini. Ada. Terus ambil aja. Terus tarik. Set. Nah, sip kan? Oh, iya. Pinter. Langsung ya? Nah, langsung diambil aja situ.
Mana punya saya? Mana yang Tuh. ada? Mana sih? Apa yang ini itu? Mana, Nang? Ini itu. Kebun jati ini deh, yang Tadi ini. kayak lihat Deket satu ini. lagi ya. Ini? Iya. Oh, ini nih. Iya, ambil aja. Bisa nggak? Ya. Tuh, ya itu. Oh, tuh ada lagi. Itu Mbak, ada Mbak. Set. Ya, tarik. Dipasin belalangnya. Ini pas daun ya, Pak? Iya. Atasnya, lewat atas aja. Terus. Nah, kalau gitu kan udah tarik. Udah, sip. Nah, ini kan nih langsung diambil Aduh. aja. Aduh, Bisa nggak, Mbak? Banyak ya. kadang nempel ke pohonnya Iya. juga dia. Kalau nggak, Mana lagi sih? terus. Ini, Kakinya ya. terus. Bulunya aja nggak, Pak? Ya. Langsung tarik aja. Wih, gede itu. Terus tarik. Lagi. Dapat nggak? Yang ini? Tuh, Mana ada lagi? Tuh. situ. Tuh, Kayaknya ada itu ya. yang besar itu. Mana? Ini itu. Tuh, besar. Lewat sini. Oh, iya, iya, Ya, iya. Ambil aja. Bisa nggak, Mbak? Tarik. Aduh. Ya, sip. Hehehe. Pinter. Woi, Nah, dari bawah. Ini kan dapat. Sini. Ini besar ini, Ada Mbak. lagi tuh. Oh, tuh Nih, gede. Iya, besar-besar. Agak Tuh, deh. udah. udah dapat. I thought it's gonna be hard. It's actually very easy. Yeah, very easy. I thought they like pakai jaring gitu loh, nyari gitu. No, ternyata nggak lihat, templok, tek, dapat, udah. Set. Harus experience, tahu habitatnya ya. How many people can say, nangkep belalang? Gitu, kan? Easy way. Udah, gitu dong. Udah. Kayaknya udah dapat banyak ini. Banyak ya? Iya. Oh, lumayan. Terus itu Udah. dimasukin nih. Iya, ini kan Oh, segini. oke. Terus nanti dibersihin, tinggal ya, dibersihin. digoreng. Iya, tinggal digoreng nanti. Ini kan termasuk udah dapat banyak nih. Iya, dulu kan Gunung Kidul ya banyak belalangnya sini. Kalau pas lagi musim. Tapi sekarang jarang cari belalang. Di sini bisa dihitung cuma 3 orang. Iya. Pas lagi musim banyak teman-teman. Itu pas nggak ada itu ya cari kerjaan lain-lain. Gitu. Masih panas nih. Keren ya, merah-merah gini dia. Yes. Ini jatuhnya kayak lobster kan? Mirip udang actually. Ya. Bener-bener Bersih ya bersih dalamnya. tengahnya tuh. Even dalamnya, it reminds me of udang. Mhm. Dari toraks dan rongga-rongganya ya. Mhm. Tuh, bisa diambil dagingnya doang, nggak pakai kulit. Love it. Yeah, I actually love it. Out of the ordinary. Memang pernah makan beberapa jenis serangga sebelumnya, tapi belum pernah grasshopper, belalang. Dan ternyata it's very tasty. Yeah, very tasty. I like it. I like it. Ini bisa dibayangkan kita makan again pakai nasi dan sambal. It's very good. Waktu itu kita makan by itself, cemilannya aja, it's actually gurih, asin-asin gitu. A bit ada sweetnya sedikit, a bit bitter. It's good. Pas pertama kali melihat tampilannya ya seperti pada umumnya ya, ketika mencoba sesuatu yang belum pernah, pasti it takes some getting used to pas dilihat. Tapi ketika sudah dimasak, berhubung dia warnanya berubah menjadi this shiny red, dia merah mengkilap kecoklatan, it actually looks appetizing gitu. Dan surprisingly rasanya enak. It was delicious. Dan tekstur ya, bukan flavor ya, teksturnya actually mengingatkan saya pada udang goreng yang digoreng kering, yang kecil-kecil, yang kulitnya sudah jadi crispy dan bisa dimakan. It reminds me of that, biarpun flavornya beda.
Ini kalau kita makan enak pakai apa? Nasi. Sebenarnya nasi kayak hangat. gini udah enak sih. Dan Betul. pakai nasi pasti enak karena dapat manis-manis lembut nasinya kan. Tapi even udah kayak gini cuma ditumis yang normal aja ya, bawang putih, bawang merah, cabai, daun jeruk. Pairingnya? Kalau nasi lengkap, ada sayur, tahu, tempe. Dia by itself udah enak, mungkin lebih ke dia bisa di pair pakai, tapi dia versatile ya. Bisa masuk ke Bisa apa aja. semuanya. Tapi kalau saya mungkin lebih prefer yang daun jeruk, lemongrass Lebih gitu-gitu, jadi segar. Aromatics. Ya, aromatiknya yang banyak. Ya. Tapi overall, surprisingly, it's quite tasty. It is. Ya. Makanya ya kembali lagi ini jadi cemilan tuh gitu aja udah enak. Especially this part. At least now we know ya kalau kita terdampar di sebuah gunung. Di Tidak sebuah ada gunung. makanan. Kita bisa nangkep belalang. Ya, kapan-kapan ke Gunung Kidul lagi nyarinya belalang. Saya itu malah kalau satu hari nggak cari itu perasaan saya gimana ya, kalau di rumah itu kayak jenuh gitu loh kalau nggak cari belalang. Jadi kayak di rumah tuh mau apa gitu malah bingung, tapi kalau cari belalang kan enak, banyak hiburan.